Halo semua, perkenalkan nama saya Fahmi Ardiansyah. Saya berasal dari kelompok 2A pada Latsar CPNS Angkatan 8 pada tahun 2025. Sebagai Smart ASN, saya harus memiliki kemampuan digital yang mumpuni agar dapat memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Pilar digital skills menurut saya untuk tidak hanya mahir menggunakan teknologi dasar tetapi juga mampu memanfaatkan aplikasi, sistem informasi, dan platform digital untuk mendukung tugas dan fungsi saya. Dalam era transformasi digital, penguasaan literasi data, keamanan cyber, dan pemanfaatan teknologi berbasis AI serta big data menjadi keterampilan penting. Dengan digital skills, saya dapat mengolah data secara efektif untuk pengambilan keputusan yang berbasis bukti, mengelola informasi dengan aman, dan beradaptasi dengan inovasi teknologi yang terus berkembang. Sebagai ASN, saya berkomitmen untuk terus mengupgrade kompetensi digital melalui pelatihan, sertifikasi, dan praktik langsung agar dapat memberikan pelayanan publik yang responsif, modern, dan sesuai dengan prinsip good governance. Dengan digital skills yang kuat, saya siap menghadapi tantangan birokrasi digital dan mewujudkan Smart ASN yang profesional. Selain itu, digital mindset juga menjadi kunci utama dalam membentuk budaya kerja yang adaptif dan kolaboratif. Saya menyadari bahwa tantangan pelayanan publik di era digital bukan hanya soal kecepatan tetapi juga akurasi, transparansi, akuntabilitas. Oleh karena itu, saya terbuka terhadap perubahan, mau belajar hal baru dan tidak takut mencoba teknologi baru dalam pekerjaan saya sehari-hari. Transformasi digital bukanlah sekadar penggunaan perangkat lunak atau aplikasi, tetapi tentang bagaimana teknologi dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas ASN. Contohnya permanfaatan e-government, tanda tangan digital, manajemen dokumen elektronik, serta dashboard pelaporan real time telah mengubah cara kita bekerja menjadi lebih efisien dan terukur. Sebagai ASN yang melayani, saya juga perlu memahami bagaimana teknologi digunakan oleh masyarakat. Dengan memahami kebutuhan digital warga, saya dapat membantu menjembatani. Dengan memahami kebutuhan digital siswa ataupun pendidikan, saya dapat membantu menjembatani kesenjangan digital dan mendorong inklusi layanan yang adil untuk semua kalangan. Saya percaya bahwa Smart ASN bukan hanya tentang memiliki keterampilan teknis, tetapi juga memiliki semangat pembelajar sepanjang hayat. Saya berusaha terus berkembang melalui komunitas digital, berbagi praktik baik, dan mendukung rekan kerja agar bersama-sama tumbuh dalam ekosistem digital pemerintahan. Dengan terus mengasah digital skill, saya tidak hanya siap menghadapi tantangan birokrasi modern, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mendorong reformasi birokrasi berbasis digital yang berintegritas, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat berinovasi dan melayani, saya siap menjadi bagian dari transformasi digital di instansi saya. Karena bagi saya, menjadi Smart ASN bukan hanya sebuah tuntutan, tetapi juga komitmen untuk menghadirkan birokrasi yang melayani dengan sepenuh hati. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital saat ini, kita hidup dalam jaringan komunikasi yang terus terhubung tanpa batas ruang dan waktu. Melalui pesan singkat, media sosial, hingga forum diskusi, kita saling bertukar informasi, pendapat, bahkan perasaan. Tapi di balik kecanggihan teknologi, ada hal yang mendasar yang tak boleh kita lupakan: kesatuan dalam berkomunikasi. Budaya digital bukan hanya soal kemampuan menggunakan teknologi, tapi juga soal bagaimana kita bersikap di ruang digital. Di balik setiap layar ada manusia yang punya perasaan, maka ketika kita meminta bantuan, ucapkan tolong. Saat melakukan kesalahan sekecil apapun, jangan ragu untuk berkata maaf. Dan ketika seseorang membantu atau memberikan waktu untuk kita, selalu sempatkan untuk berkata terima kasih. Ini merupakan contoh kecil dalam budaya digital bagaimana kita berkomunikasi kepada atasan dengan menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melinda Amelia Yarotunisa, peserta Latsar CPNS tahun 2025, gelombang 4, angkatan 8 dari kelompok 2A. Di sini saya akan membahas tentang salah satu 4 pilar literasi digital, yakni digital ethic.
Etika digital merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan. Dengan memahami dan menerapkan etika digital, kita dapat menggunakan teknologi dengan bijaksana, menghormati hak orang lain, dan terhindar dari dampak negatif media sosial. Contoh penerapan digital etik yaitu etiket sangat diperlukan, terutama pada saat berkomunikasi dengan pimpinan maupun sesama rekan kerja, baik secara langsung maupun menggunakan aplikasi percakapan. Wajib menggunakan kata-kata yang baik dan sopan, serta tak lupa juga untuk mengucapkan 3 kata penting, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih, baik itu dengan pimpinan maupun sesama rekan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Sapali Gusman, peserta Latsar CPNS tahun 2025, Angkatan 8 Gelombang 4 dari kelompok 2A. Di sini saya akan membahas tentang salah satu 4 pilar literasi digital, yakni digital safety. Digital safety adalah kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya menggunakan teknologi informasi dengan bijak perlu diterapkan, yakni dengan cara tidak menyebarkan informasi yang belum atau tidak ada kebenarannya atau menyebarkan berita hoax. Juga tidak menyebarkan data dan informasi yang bersifat rahasia kepada publik demi menjaga keamanan kita, serta tidak melakukan kejahatan dalam menggunakan teknologi seperti dalam penipuan secara online atau membajak, meretas sebuah sistem aplikasi yang bertujuan untuk mencuri data dan informasi pribadi maupun instansi.